Pemeriksaan elektrolit, terutama natrium, kalium, dan kalsium ion, merupakan bagian penting dalam penegakan diagnosis dan pemantauan pasien kritis. Ketidakseimbangan elektrolit dapat menyebabkan gangguan serius seperti aritmia jantung, kelemahan otot, gangguan neurologis, hingga kondisi yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan harus akurat dan dapat dipercaya. Namun, dalam praktik laboratorium, berbagai faktor praanalitik dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Salah satu faktor yang sering terjadi adalah keterlambatan analisis sampel dan lamanya serum tetap berkontak dengan bekuan darah atau clot contact time. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh keterlambatan tersebut terhadap kadar natrium, kalium, dan kalsium ion dalam serum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterlambatan waktu analisis sampel dan lamanya kontak serum dengan bekuan darah terhadap kadar natrium serum, kalium serum, serta kalsium ion serum. Penelitian menggunakan desain cross-seksional yang dilakukan di Laboratorium Biokimia Klinik AAIMS, Bhubaneswar, India. Sebanyak 70 sampel serum pasien rawat inap digunakan dalam penelitian ini. Setelah sentrifugasi, sampel dibagi menjadi 4 kondisi. Kelompok T1 atau kontrol dianalisis dalam waktu kurang dari 1 jam setelah pengambilan sampel. Kelompok T2 dianalisis setelah 4 jam, disimpan pada suhu ruang dengan serum yang tidak dipisahkan dari bekuan darah. Kelompok T3 dianalisis setelah 24 jam, disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius dengan serum tidak dipisahkan dari bekuan darah. Kelompok T4 dianalisis setelah 24 jam dengan serum dipisahkan dari bekuan darah, kemudian disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Metode ini dirancang untuk mensimulasikan kondisi nyata yang sering terjadi di laboratorium ketika terjadi keterlambatan pemeriksaan akibat kendala teknis maupun operasional. Penelitian menunjukkan bahwa kadar natrium mengalami penurunan secara bertahap seiring bertambahnya waktu penyimpanan. Perbedaan tidak terlalu bermakna setelah 4 jam, tetapi menjadi signifikan setelah penyimpanan selama 24 jam. Penurunan natrium diduga terjadi karena kegagalan pompa natrium kalium pada sel darah selama penyimpanan, sehingga natrium berpindah ke dalam sel mengikuti gradien konsentrasi. Hasil paling mencolok ditemukan pada pemeriksaan kalium. Terjadi peningkatan yang sangat besar pada kelompok T3, yaitu sampel yang disimpan selama 24 jam tanpa pemisahan serum dari bekuan darah. Selama penyimpanan, kalium keluar dari sel darah akibat kerusakan membran dan kegagalan pompa natrium kalium. Efek ini semakin besar ketika serum tetap kontak dengan bekuan darah dan disimpan pada suhu rendah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan pseudohiperkalemia, yaitu peningkatan kalium yang sebenarnya tidak mencerminkan kondisi pasien. Kadar kalsium ion menunjukkan penurunan yang konsisten. Penurunan sudah terlihat signifikan bahkan setelah penundaan selama 4 jam. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan kalsium ion antara lain: hilangnya karbon dioksida dari sampel, peningkatan pH serum, metabolisme sel yang terus berlangsung, dan peningkatan ikatan kalsium dengan protein dan anion. Akibatnya, fraksi kalsium bebas yang dapat diukur menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya. Beberapa kelebihan penelitian ini adalah menggunakan kondisi penyimpanan yang menyerupai situasi nyata di laboratorium, mengevaluasi 3 parameter elektrolit penting secara bersamaan, memberikan data praktis yang dapat langsung diterapkan dalam manajemen laboratorium klinik, dan menyoroti pentingnya fase praanalitik yang seringkali kurang mendapat perhatian dibanding fase analitik. Kekurangan dari penelitian ini antara lain jumlah sampel yang relatif kecil, yaitu 70 sampel, serta penelitian dilakukan hanya pada satu pusat layanan kesehatan. Penelitian oleh Desh et al. Menunjukkan bahwa keterlambatan analisis dan lamanya kontak serum dengan bekuan darah secara signifikan memengaruhi hasil pemeriksaan elektrolit. Kadar natrium dan kalsium ion cenderung menurun, sedangkan kadar kalium meningkat seiring bertambahnya waktu penyimpanan. Perubahan paling besar terjadi pada sampel yang disimpan selama 24 jam tanpa pemisahan serum dari bekuan darah. Oleh karena itu,
Pemrosesan sampel yang cepat serta pemisahan serum sesegera mungkin merupakan langkah penting untuk menjamin akurasi hasil laboratorium dan keselamatan pasien.